biasa saja, kadang bahagia dan kadang sedih. Nah, untuk motivasi kakak, motivasi dari ibu, ini kan tadi Bu Epin sudah mengungkapkan semuanya, yang senang ataupun yang bahagia atau yang biasa saja. Coba yang masih merasa mager atau yang masih merasa biasa saja, ya, ubah mindsetnya, ubah pikirannya, niat terus untuk belajar untuk menuntut ilmu. Pernah mendengar mafhuzat menjadda wajadah? Nah, ada yang tahu artinya? Apa silakan? Menjadda wajadah. Ingat, menjadda wajadah. Barang siapa ya bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Artinya apa? Artinya kalau berarti niat ke sekolahan, niat untuk sungguh-sungguh belajar, ada mengantuk di kelas, ada mager di kelas, dengan perasaan yang senang, bahagia, insya Allah niatnya lurus dan akan dimudahkan. Maka yang katakan akan terkabul asalkan niatnya lurus, niatnya lillahi ta'ala. Adakah yang ingat pembelajaran minggu kemarin tentang sedekah? Infak dan Sedekah. Sebelumnya apa itu infak? Infak sama atau beda? Beda. Nah, perbedaannya berarti tahu artinya. Infak, maaf, kalau sedekah memberi orang yang tidak mampu nyari ilmu. Nah, lebih tepatnya infak itu menginfakkan sebagian harta di jalan Allah atau fisabilillah. Sebagian harta, terus semuanya. Kalau semuanya kan bentuknya kayak tanah hidup, tanah makan, tanah ujian itu bisa dalam bentuk fisik. Misalnya orang yang puas, orang yang sedang, orang yang puas. Ujiannya itu sama. Orang yang puas juga punya ujian. Ujiannya di mana kira-kira? Ya, orang yang puas ujiannya di mana? Bukan gitu. Kalau misalnya itu muas si alim, masnya ini berarti ujiannya ada di situ. Semakin banyak orang yang memujinya, apakah ini tuh tahan supaya itu kada sombong, supaya kada tinggi nanti kada dipuji bungas, misalnya bungasnya ini bonus shaming tuh misalnya nih, gerak tubuh. misalnya ibu yang bed ke si A, ada 3 orang, ada orang A, B, dan orang yang C. Jadi bu, yang orang yang A tuh mas ini masih menilai kekurangannya, artinya body shaming atau istilah dia artinya body shaming. Jadi body shaming semuanya sama rata kecuali yang beda di mata Allah hanya amal dan ibadah. Amal dan ibadahnya yang membedakan, semuanya tidak ada yang Allah timpangkan. Kasih sayang Allah itu sama. Makanya seperti yang dijelaskan tadi, Allah akan memberikan ujian kepada semua manusia, baik pun hukum Allah kan mau. Siapa yang belum? Gina sudah? Dua, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yang aku turun. Ayo, awas. Hah? Mbak Kisah. Siapa Pak? Hah? Siapa? Ini berduanya bang. Berduanya. Rusna. Kamu ada berapa? Gimana? Berapa? Lawas lagi. Karena sudah semuanya ngumpul, Kok sempat tadi ingat? Nah, coba dari semua pembahasan yang kita bahas sama-sama
bersedekah di jalan Allah. Nah, pengertian infak, apa tadi infak artinya? Memberikan atau menyedekahkan sebagian harta di jalan Allah. Terus tadi ada yang dihadiskan oleh hadis riwayat Bukhari. Jadi di sana perintah untuk berinfak dan dijelaskan kalau orang yang berinfak itu apakah sedekahnya apakah hartanya akan dikurangi? Ada. Iya, jadi orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya maka akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Terus apa lagi kesimpulan yang bisa kita ambil? Manfaat infak bersedekah, manfaat jadi manfaat sedekah berinfak apa? Manfaat orang yang suka bersedekah atau suka berinfak. Sugi, ya terus berilmu, terus apa? Dilipatkan segala pahalanya. Iya, dilipat gandakan pahalanya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang suka menyedekahkan hartanya maka rezekinya akan dilipat gandakan, hilangnya dosa. Jadi berpikir orang yang suka bersedekah itu sebagai cara supaya Hilangkan dosa. harus bersedekah merupakan Tobat kabar. Terus apa lagi tadi? Kita simpulkan dari al-yadul ulya khairul minayadi sufla. Yang sudah bagian kerjakan tadi. Tangan yang di atas lebih baik daripada apa Ina? Coba ulangi lagi Ahmad. Apa tadi al-yadul ulya khairul minayadi sufla maksudnya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Kan tahu kalau Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. artinya maksudnya Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. iya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari tentang infak dan sedekah tadi sesuai dengan riwayatnya sudah kita baca. Kalau tadi yang sudah ibu berikan tugasnya, al-yadul ulya khairun minal sufla artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Boleh meminta-minta kecuali dia itu dalam keadaan terpaksa. Dalam artian terpaksa tadi apa? Ada lagi berisi harta, punya tempat tinggal ada lagi, bajunya putingannya, selembarannya, tertulisan makannya hari, berarti tidak boleh, tidak apa-apa kalau meminta. Apa ya? Kulit di hutan, tapi ada rumah. Berarti masih ada tempat tinggal. Masih ada artinya ada kayak jembatan, sama itu yang di atas orangnya di atas kardus. Nah, jadi tadi meminta-minta itu boleh kecuali dia dalam keadaan terpaksa. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil itu jangan meminta-minta kalau misalnya kita masih mempunyai harta yang cukup, masih mempunyai kebutuhan yang cukup dan jangan bersifat kikir. Tadi kikir itu pemalas, pelit, oke. Jadi kata boleh. Jadi kalau kita bisa harta harus disedekahkan atau diinfakkan. Sampai di sini penjelasan dari ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Ada lagi, sudah paham? Tentang infak dan sedekah, jangan yang lain. Di atas. Pertanyaannya apa dulu? Nah, yang lain ada yang bisa menjawab? Ayo, jadi ini kalau tangan di bawah kan nah, kalau tangan di atas Memberi. sedekah, berinfak juga berarti kan. Misalnya nih, ibu kayak ini, ya di atas tangannya. Iya, itu berarti sudah paham belum? Nah, itu definisi dari al-yadul ulya khairun minayadi sufla. Ya, tangan di atas itu untuk orang yang memberi, gambaran untuk orang yang suka bersedekah, yang menginfakkan hartanya. Terus sufla artinya bawah.
Ya. Apalagi ini? Kayaknya Pertanyaannya nyumbang. bagus. Beranak menyumbang. Kayaknya nyumbang. Pada ada duitnya aja. Kayaknya nyumbang. Tadi ada yang ingat? Kan kita bahas tentang infak dan sedekah. Menyumbang itu berarti masuk sedekah bukan? Sedekah. Sedangkan sedekah yang paling Mudah. gampang atau yang paling mudah untuk dilakukan itu apa? Senyum. Senyum, Ilmi. Jadi Tian senyum ke kawan-kawan itu juga termasuk. Ini Nah, sedekah. Tapi jangan senyum-senyum ke binian. Karena ada binian yang lalu sebentar terus oleh Ilmi. Kan lebih siut-siuti. Kalau biasanya bahasa gaul itu cat-calling. Itu cat-calling. Itu artinya nah itu contohnya ya, itu contohnya cat-calling. Jadi kalau boleh, misalnya ada binian yang lalu, misalnya ada binian yang lalu disiul ya Ilmi. Ya, ini bersiul. Kita ambil pelajarannya aja, tapi tidak boleh. Cat-calling tadi yang bersiul-siul. Jadi senyum yang bentuk sedekah itu misalnya nih, ada kawannya yang lagi dalam bahaya atau musibah. Nah, terus kemudian misalnya masak wajah yang cemberut, kayak Sarif, makanya dia hanya kena musibah. Kira-kira nyaman tidak kawan itu melihat? Budi. Mas Sarif juga Ilmi, lihat tuh Ilmi. Nah, Budi Samer. iya, Budi ini sudah sedih, misalnya tertimpa musibah. Tapi Ilmi kayak itu responnya kira-kira nyaman atau ada? Ada. Makanya kita sedekah yang paling mudah untuk dilakukan yaitu senyum. Kalau misalnya tadi Ilmi kan duit kayak anak bersedekah, kadang duit kayak anak berinfak. Jadi jangan sedekah. Simpel tapi jawabannya tapi yang lebih suka tadi sedekah yang paling mudah adalah senyum. Nah, ada lagi yang teman-teman bagus ini pertanyaannya. Ada Kak. Jangan keluar dari pembahasan tentang infak. Misalnya ada bumbu tetes. Tangan dulu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan